Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas, halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah, jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah, yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal, halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan. Sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia mau diplongkan itu hari ini. Kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya bapak ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang, karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak dia bertanya, mama, ya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim. Katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta, tunjukkan mana file yang paling penuh. 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bau. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi, baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di Pengadilan Tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insya-Allah. Dan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Mahyidin. Yang dari Aceh.
habis itu Pak Alimin, habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Hah? Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur, nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, hanya orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Makanya yang 30% tadi datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan apa namanya Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya enggak disalaminya. Saya enggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, enggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, "Mat, kok enggak disalaminya?" katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah pulang, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang undang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Saya, oh ini dia. Oh, saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau diundang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak. Langganan saya di sebelah situ. Saya makan, lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok pejabat yang mengusir saya itu duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini.
tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat kan? Ya Ustaz udah nggak ingat. Yang saya ingat tuh bukan kejahatan dia, itu pembalasan Allah tuh yang saya ingat. Setelah dibahas